Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak inginkan kalian semua itu duduk yang rapi, bajunya masukkan ke dalam. Bawa. Ya, dilihat sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada, tolong masukkan ke tong sampah ya. Untuk ketua kelas, Ogi mimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum mulai belajar kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, terima kasih. Untuk anak-anak semua, ada yang tahu mengapa kita harus melakukan doa dulu sebelum mulai pelajaran? Ada yang tahu? Agar dimudahkan sama Allah, Pak. Agar pembelajaran berkah, Pak. Ya, baik. Karena punya agama, Pak. Baiklah, semua jawaban hampir benar. Jadi, mengapa kita harus membaca doa sebelum mulai pelajaran? Agar apa-apa yang kita pelajari nanti itu menjadi berkah untuk ke depannya dan bermanfaat untuk ke depannya. Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Baiklah, sekarang Bapak absen dulu ya. Yang pertama ini Aji, ada Aji? Hadir, Pak. Ada. Yang kedua ini Sukijan. Mana Sukijan? Nggak masuk. Coba. Kemana Sukijan? Apa, Pak? Suratnya ada? Suratnya Sukijan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Pulang kampung Sukijan. Mudik, Pak. Sukijan ini nggak ada ya. Ya, mudik, Pak. Yang ketiga ini Wahendra Simamora. Ada Wahendra? Ada. Hadir. Baiklah, Wahendra hadir. Empat. Prim Q Bro-Brogor. Ada Prim Q? Hadir, Pak. Oke, Prim Q ada. Yang kelima ini Ogi Simatupang. Ada. Satu, Pak, yang belum, Pak. Ogi Simatupang yang keenam ini Sukijan. Yoyo itu ada masuk. Hah? Ini siapa namanya ini? Siapa yang nulis absennya ini? Yoyo Sukijan itu tuh artinya. Oh ya Sukijan ya? Yoyo Sukijan, Pak. Nggak ada ini orangnya. Nggak ada, Pak. Kemarin kecelakaan, Pak. Kecelakaan, Pak. Patah kaki, patah tangan, Pak. Aduh. Kita doakan semoga yang tidak hadir semoga bisa hadir ya. Amin, Pak. Amin, Pak. Yoyo, Pak, itu, Pak. Jadi ini semuanya hadir kecuali dua orang ini ya. Yang satu sakit dan satunya ini tanpa keterangan. Ya, Pak. Ya. Baiklah, di sini anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran lebih lanjut, ada sedikit himbauan bahwa kita ini harus menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satu lagu wajib nasional. Ada yang mau memimpin? Prima, Prima, Pak. Prima, Pak. Prima Semangat. Bro-Brogor, silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya. Lagu apa, Pak? Lagu Garuda Pancasila aja, yang mudah aja. Marilah teman-teman kita berdiri untuk bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Pada Prima silakan duduk kembali. Ya, Nana, mengapa kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional setiap paginya sebelum memulai pelajaran? Ada yang tahu? Ya, pada Wahendra, apa tadi Wahendra? Meningkatkan rasa nasional itu, nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, benar. Terima kasih pada saudara Wahendra. Kita perlu menyanyikan lagu wajib nasional itu agar kita ingat bahwa perjuangan
para pahlawan kita untuk memerdekakan bangsa dan agar semangat nasionalis kita terbentuk mulai sejak dini. Selanjutnya itu kita akan melakukan tepuk dan salam PPK kepada Aji. Disilakan untuk memimpin teman-temannya. Tepuk dan salam PPK. Baiklah teman-teman kalian, kita berdiri sini untuk melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Dan dilanjutkan untuk salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih kepada Haji. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran lebih lanjut, di sini ada Bapak akan membacakan cerita pendek tentang perhiasan putri yang hilang. Sini yang Bapak bacakan ya. Mau dengarkan anak-anak? Ya Pak. Ringkiu itu jangan ibu ringkiu. Pak. Suatu hari, putri raja mendapat undangan jamuan makan malam dari putri kerajaan tetangga. Ia pun mengenakan gaun terbaiknya. Tak lupa, ia juga akan mengenakan perhiasan mewah kesayangannya. Ia tidak mau kalah dengan putri-putri lain yang hadir di sana. Namun, alangkah terkejutnya, putri raja itu, ia tidak menemukan kotak perhiasan tempat ia biasa menyimpannya. "Kemana semua perhiasanku?" ungkapnya. "Siapa yang berani mencurinya?" teriak putri raja. Mendengar putrinya kehilangan kotak perhiasan, raja pun langsung menyuruh patih untuk menyelidiki. Kamar putri raja dijaga sangat ketat dan ada penjaga di pintu kamarnya. Tidak mungkin ada pencuri yang bisa masuk, kecuali pencurinya adalah orang terdekat Tuan Putri, Umang Patih yang mulai menyelidiki. Dia pun memanggil 3 pengasuh putri raja. "Apakah kau melihat perhiasan putri raja?" tanya Patih kepada sang pengasuh tua. "Memang setiap hari aku melihatnya, tapi sungguh jangankan mengambil, menyentuhnya saja aku tidak berani," jawab pengasuh paling tua berambut putih. Pengasuh itu sudah mengasuh putri raja sejak raja masih bayi. Ia sangat menyayangi putri raja, tidak mungkin ia berani mengecewakan putri raja. Patih beralih ke pengasuh kedua. "Aku memang melihatnya, karena setiap hari aku membersihkan kamar putri, tapi aku tidak berani menyentuh kotak perhiasan itu," jawab pengasuh yang kedua. Lalu Patih beralih ke pengasuh yang terakhir. "Setiap hari aku melihat kotak perhiasan putri, tapi aku tahu putri sangat menyayangi perhiasannya. Aku pun tidak berani menyentuh, apalagi mengambilnya," ujar pengasuh yang ketiga. Mendengar penjelasan ketiga pengasuh putri raja, Patih akhirnya menyimpulkan bahwa putri rajalah yang bersalah. Ia telah teredor menaruh kotak perhiasannya sembarangan. Patih pun memutuskan akan menghukum putri raja. Mengetahui putri raja akan dihukum, pengasuh tertua mengaku, "Tolong jangan hukum Tuan Putri. Aku yang menyembunyikan kotak perhiasan itu. Aku mendengar kabar akan ada perampok yang mengadang Tuan Putri. Jadi aku sengaja menyembunyikan kotak perhiasan Tuan Putri agar Tuan Putri tidak jadi pergi ke kerajaan tetangga. Aku takut keselamatan putri akan terancam," tegas pengasuh tua. Setelah mendengar pengakuan pengasuh tua, Patih memaafkannya. Ia meminta agar kotak perhiasan Tuan Putri segera dikembalikan. Putri raja akan tetap menghadiri jamuan makan malam, tetapi dengan pengawalan yang ketat. Rupanya perkataan pengasuh tua benar. Di tengah perjalanan ada sekelompok perampok yang menghadang putri raja. Tapi berkat pengawalan putri yang ketat, kelompok perampok itu pun bisa ditangkap. Baiklah anak-anak, itu tadi sedikit cerita pendek dari Bapak. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Enggak Pak. Jika tidak, di sini Bapak yang akan bertanya. Jadi dari cerita di atas tadi yang Bapak bacakan tadi, apakah anak-anak bisa menyimpulkan? Kita harus lebih berhati-hati Pak dengan keadaan. Ya, tunjuk tangan dulu ya sebelum menjawab ya. Ya, prima. Kita jadi orang jangan trader dan harus berhati-hati. Ya, ada yang lain? Ya Pak, Ya, oke. jangan asal menuduh Pak. Ya, jangan asal menuduh. Yang lainnya? Haji Pak. Ya, Haji. Ngomong Pak. Sama. Wahen, sama. Ya, baiklah. Apa yang dijawab dengan teman kalian tadi benar semua. Jadi dalam dongeng di atas itu pesan moral yang bisa diambil adalah yang pertama itu tentang kejujuran.
Dimana kita ini dalam kehidupan sehari-hari kejujuran itu sangat penting lah. Ya, sangat penting. Apapun alasannya kita tidak boleh mencuri hal-hal yang tidak baik maupun yang baik. Mencuri tetap berdosa. Lebih baik menjelaskan apa yang terjadi daripada kita harus berbohong. Jadi kita tidak boleh sekali-kali berbohong. Jadi kita harus jujur ya. Untuk yang selanjutnya itu hari ini kita akan belajar mengenai kesehatan lingkungan. Siapa saja yang di rumahnya yang rumahnya itu halamannya luas? Cuci tangan. Prima Pak. Prima. Anak kades Pak. Oh, Prima anak kades ya. Halamannya luas. 2 hektar Pak. Ya. Yang lainnya gimana pekarangan rumahnya? Aji Pak. Ada kolam ikan lele Pak. Oh, Aji ada kolam ikan lele. Luas. Ya, yang ini Sempit Pak. Sempit. sederhana. Sederhana, baik Pak. Gak apa-apa ya, yang penting kita ada pekarangan rumah. Iya Pak. Jadi di sini Bapak sedikit menjelaskan bahwa pekarangan rumah itu harus bersih dan sehat. Baiklah anak-anak, di sini pelajaran kita tentang kesehatan lingkungan. Jadi Bapak akan sedikit bertanya pengetahuan kalian tentang kebersihan lingkungan. Jadi apa saja itu ciri-ciri kebersihan lingkungan menurut kalian? Nggak ada sampah. Ya, Bersih ya Pak. bersih, rapi, terus nyaman. Gimana? Ya di sini Bapak ada sedikit gambar yang akan Bapak tempelkan. Gambar ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran lebih dalam, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu dari 2 orang ya. Berhubung menghemat waktu, jadi satu bangku, satu kelompok aja ya. Ya. Ogi sama Aji, Prinkyu sama Wahed. Di sini ada Bapak ada beberapa gambar yang Bapak akan tempel. Oh, begitu. Baiklah, jadi anak-anak di sini Bapak ada 4 gambar. Diperhatikan itu, Aji jangan ribut Aji. Perhatikan dulu, ini ada Bapak ada 4 gambar. Yang pertama itu pekarangan rumah yang bersih dan sehat. Ini gambarnya bisa diperhatikan. Yang kedua pekarangan rumah yang kotor. Ini pekarangan rumah yang indah, taman yang indah, bersih dan sehat. Yang selanjutnya itu lingkungan yang kotor dapat menyebabkan musibah. Dari kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi tadi, ada yang berani menjelaskan tentang gambar-gambar yang ada di depan? Oke. Ya, pada Ogi, mohon jelaskan. Itu Pak Ya, maju ke depan lagi. Oh, Tunjuk gambarnya. siap Pak, siap. Yang ini Pak. Ini Ya, itu gambar apa itu? pekarangan rumah yang sehat, bisa dilihat di sini. Pekarangannya luas. Ini mungkin rumah prima Pak. Mungkin rumah prima. Rumah Ya. prima Pak. Masih ada lagi Pak. 2 hektar di sini Pak. Ini bersih Pak. Tertangkap habis ya. Ya, nggak dapat semua ini Pak di foto nampaknya Pak. Ini sangat telaten prima merawatnya Pak. Bisa jadi lapangan bola. Lapangan bola bisa jadi. Kalau di sini taman bunga Pak. Taman pokoknya Pak. Taman yang indah. Kan tetapi di sebelah sininya itu ada kolam ikan Aji Pak. Ya Pak. Nggak dapat di foto Pak. Jadi indah ya. Ya, jadi indah Pak. Ada
lele lompat-lompat Pak. Ya. Ya sudah Pak. Sudah, baiklah kepada Haji. Baiklah untuk yang tadi dari kelompoknya Haji dan Prima, sekarang dari kelompoknya Haji dan Ogi, sekarang kelompoknya Wahid dan Prima. Ayo jelaskan yang bagian kedua. Itu rumah Yoyo. Baiklah Pak, di sini di gambar satu ini Pak, itu gambar pekarangan rumah yang kotor Pak, karena sembarang buang sampah Pak. Yoyo. Jadi banyak sampah. Ini rumah Yoyo ini Pak. Yoyo yang Nah, lahir Pak. karena penyebab Yoyo buang sampah Pak, akhirnya ini lingkungan kotor menyebabkan musibah. Memang Yoyo menyebabkan musibah Pak. Ayo musibah. Ya. Sudah Pak. Sudah. Baiklah Nana, di sini kita mendapat pelajaran baru bahwa kita tidak boleh menghina teman kita sendiri ya. Nana. Iya Pak. Ya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, Tapi dia alpa Pak. ya nggak apa-apa kalau dia apa, tapi kita tidak boleh membencinya juga. Iya. Pak. Ayo tahu apa? Baiklah di sini Bapak akan sedikit kembali menjelaskan tentang penjelasan dari teman-teman kalian tadi. Bisa dilihat di sini adalah pekarangan rumah yang bersih dan sehat. Rumah Prima Pak. Jadi jika pekarangan kita itu bersih dan sehat, tidak ada sampah di sana, pengairannya bagus, itu akan enak dipandang lah. Seperti taman yang ada di bawahnya ini. Ini juga bersih, tidak ada sampah, disapu terus. Enak ya? Ya Pak. Dan yang di gambar sebelahnya ini bisa dilihat sendiri. Ini adalah pekarangan rumah yang kotor dan kumuh. Di sini banyak terdapat sampah, ada genangan airnya juga yang kotor di sini. Nah. Jadi di sini dapat menyebabkan penyakit juga. Karena di sini ada genangan airnya itu dapat menyebabkan tumbuhnya jintik-jintik nyamuk. Di mana bisa menyebabkan penyakit seperti DBD, karena pekarangan rumah yang kotor ini kita kena diare, dan yang lainnya. Dan yang paling sering di kota-kota besar itu, nah, jika pekarangan rumah kita kotor itu akan menyumbat drainase air, akan menyebabkan banjir. Ada yang rumahnya pernah kebanjiran sini? Prima Pak. Prima belum enggak? Prima Belum ya? bersih. Yoyo Pak. Yoyo. Rumah Yoyo Rumah Yoyo kemarin. Kemarin kami jenguk. Kemarin kami jenguk Pak. Dia itu dirawat di atas perahu Pak. Oh, jadi rumahnya Yoyo kebanjiran. Iya. Ya. Di sini Bapak akan membagikan ini lembar kerja peserta didik. Ya. Ya Pak. Baca-baca dulu. Ini satu kelompok satu ya. Ya Pak. Ini baca-baca dulu, nanti terdapat pertanyaan di dalamnya. Nanti kan Bapak tanyakan. Ada pertanyaannya? Ada. Nah, ini pertanyaannya ya. Ya, nanti ini pertanyaannya nanti dijawab ya. Iya Pak. Silakan dibaca-baca dulu. Sudah Pak. Bagi-bagi ke temannya ya, jangan dilihat sendiri. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah. Aji sudah Pak. Aji sudah. Oke, gimana? Sudah Pak. Kan Sudah. kelompok Pak. Ya, kelompok. Bapak yang punya lagi sudah? Sudah semua ya? Aman Pak. Sudah. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada pertanyaan, sudah dijawab anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 1 itu kepada kelompoknya Prima itu silakan maju ke depan. Ya. Prima. Jelaskan kepada teman-temannya Prima apa jawaban tadi. Baiklah teman-teman, ini saya akan menjawab hasil dari kerja kelompok. Di sini pertanyaannya, gambar manakah yang merupakan lingkungan yang bersih dan sehat? Nah, di sini bisa dilihat ini yaitu gambar yang nomor 2, karena di sini tidak ada sampah dan bersih. Ini di sini airnya atau saluran airnya juga bersih, nggak kotor. Baiklah, udah jelas anak-anak? Sudah Pak. Nah, ini jawaban Prima ini benar ya. Sudah Pak. Nah, 100 untuk Prima. Silakan kembali ke tempat Prima. Terima kasih ya. Baiklah, untuk soal yang kedua itu kelompoknya Ogi dan Aji. Aji Pak.
Jalan lagi ya. Nomor 3 Pak. Hah? Nomor 3. Ini nomor 2 dua. Pak. Jadi saya akan menjawab Pak pertanyaan nomor 2 Pak. Apa yang kita peroleh jika Jelas ya, kan kencang dikit biar yang belakang itu kedengaran nah. apa yang kita peroleh jika lingkungan kita sehat Pak. Jadi Pak, Ya. kita itu bisa hidup nyaman, tentram Pak dengan lingkungan kita yang sehat Pak. Ya, terus Terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit Pak. Enak bermain Pak. ya lagi. Udah, udah saja. Udah. Ya, jawaban dari kelompoknya Haji itu udah benar ya. Jadi apa yang kita peroleh jika lingkungan kita itu bersih dan sehat. Jadi yang diperoleh itu banyak anak-anak, seperti kenyamanan yang utama. Jadi kita ini jika lingkungan kita bersih dan sehat, kita tuh nyaman untuk bermain, untuk ngapain aja itu nyaman nah. Untuk nongkrong misalkan itu nyaman. Lagian pula kita sehat, terhindar dari diare, DBD nggak ada nyamuk, jadi nyaman ya nak ya. Ya Pak. Terhindar dari musibah banjir atau yang lainnya. Di sini Bapak ada video nak, itu video, mohon maaf ya karena LCD-nya sedang rusak, jadi Bapak memakai ini aja, pakai laptop aja, bisa dilihat nanti di sini cukup jelas kok. Nah ini ada videonya bisa dilihat. Sungai. Nah, diperhatikan ya. Ya Pak. Nanti akan Bapak bikin pertanyaan dari video ini. Kedengaran suaranya nak? Dengar Pak. Ya. Baiklah, itulah tadi videonya nak, sudah dilihat. Sudah Pak. Sudah. Video apakah itu nak? Banjir Gejala Pak. banjir Pak. Gejala banjir. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana banjir itu bisa terjadi? Meluapnya air Pak. Pada Ogi sedang maju ke depan, apa penyebab banjir bisa terjadi? Banjir bisa terjadi itu Pak karena meluapnya air Pak, karena kita sering buang sampah sungai Pak. Terus tingginya curah hujan Pak, Tingginya bisa curah hujan. menyebabkan banjir juga Pak. Ya, baik. Pepohonan. Ya. Di mana banjirnya ini nak kira-kira tadi? Di jalan Pak. Di Jakarta ya? Ya. Jadi benar anak-anak bahwa ini tadi adalah merupakan video salah satu banjir di kota Jakarta. Banjir ini sendiri diakibatkan oleh padatnya penduduk kota Jakarta dan kebiasaan buruk mereka membuang sampah sembarangan. Nah, jadi selokan di Jakarta itu
banyak selokan. Nah, dan di sana juga warganya itu sering membuang sampah sembarangan. Jadi menyumbat drainase air, menyumbat selokannya nak. Jadi apabila intensitas hujannya tinggi, maka aliran air itu akan tersumbat di selok-selokan itu tersumbat sehingga airnya akan meluap menyebabkan banjir nak. Jadi pesan Bapak di sini, mulai sekarang kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan kerugian sangat besar nak. Kerugian baik materi maupun moral. Karena jika banjir, siapa tahu kan ada teman kita nanti yang hanyut atau gimana. Jadi jangan buang sampah sembarangan lagi ya, ya. Ya. Oh, jadi di sini nak, dari pelajaran kita tadi, Bapak sudah menyiapkan soal tes evaluasi untuk kalian semua. Di sini kerjakannya satu-satu ya, satu-satu. Ya. Soal tes evaluasi ini individu nak, sendiri-sendiri. Boleh nyontek Pak. Ini kamu. Langsung kerjakan Pak. Ya kerjakan sekarang nak. Bapak beri waktu 5 menit ya. Soalnya mudah kok. Nggak susah. Nggak boleh mencontek ya. Nanti kalau mencontek dosa loh. Nggak boleh mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah semua? Sudah Pak. Sudah semua? Kumpulkan ke depan, nanti Bapak panggil siapa yang akan menjawabnya. Kumpulkan ke depan nak? Kumpulkan ke depan. Nah, terima kasih. Haji. Prima, mana Prima? Di depan Prima. Ini jawaban kamu benar Prima. Nomor 1. Tolong dibacakan keras-keras ya, biar temannya juga tahu. Ya, di sini saya menjawab untuk soalnya, sebutkan ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Yaitu jawabannya nomor 1, tidak ada sampah. Nomor 2, serapan airnya yaitu bersih. Dan yang nomor 3 yaitu kita nyaman dan tidak ada bau yang nggak enak, bau dari sampah. Prima, terima kasih Prima. Siapa? Dari Prima itu benar. Yang selanjutnya itu nomor 2 dari Wahen. Pak. Ya, kamu benar ini yang kamu ini. Yang kamu itu benar. Ada Wahen. Apa saja yang terjadi jika lingkungan dibiarkan kotor dan tidak urus? Yang pertama Pak, banyak penyakit Pak, demam berdarah. Ya, jangan lupa teman-temannya. Yang pertama banyak kita terkena penyakit teman-teman, seperti demam berdarah. Udah itu penyakit kulit lah. Dan yang kedua, gejala yang paling berbahaya itu banjir, nanti kita mati teman-teman. Lanjut Pak. Lanjut. Terima kasih ya. Anak. Jadi itulah tadi itu jawabannya dari soal-soal yang Bapak berikan. Mungkin dari kalian semua sudah banyak yang memahami ya soal yang Bapak berikan. Dan yang masih belum benar tadi bisa kalian benarkan di rumah. Di sini Bapak sudah memutuskan bahwa kelompoknya Prima itu adalah kelompok yang terbaik pada pelajaran hari ini. Bapak akan memberikan hadiahnya, bisa dibawa pulang. Ini hadiahnya cukup bagus ya Prima. Terima kasih Pak. Ya, bawa pulang lagi sama temannya ya. Makan kita bulan pasok.
Baiklah, anak-anak semua, dari pelajaran yang hari ini tentang lingkungan yang bersih dan sehat, apa saja yang sudah kalian peroleh? Ya, Wahen. Kita jadi lebih bisa menjaga lingkungan, Pak. Oh ya, benar. Buat sembarangan. Ya, Aji, apa lagi Aji? Kita mempelajari tentang jangan membuang sampah sembarangan, Pak. Kemudian kita mengetahui juga ciri-ciri bagaimana lingkungan itu yang sehat bagaimana, Pak. Oh ya, baik Aji. Baiklah anak-anak, dari pelajaran yang bisa dipelajari hari ini, ada yang belum paham pada anak-anak? Paham, Pak. Udah paham semua ya? Ya, Ya, jadi pelajaran kita hari ini tentang kesehatan lingkungan. Jadi ciri-ciri kesehatan lingkungan, ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat itu sudah kita pelajari hari ini. Semua sudah paham kan? paham, Pak. Sudah paham. Jadi mulai hari ini kalian tidak boleh membuang sampah Sembarangan. tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi, karena membuang sampah itu membuat lingkungan jadi tercemar, jadi kotor, nanti bisa menyebabkan musibah. Baiklah, untuk sebelum menutup pelajaran pada hari ini, kembali kita akan melakukan tepuk PPK. Tepuknya saja kepada Aji, silakan pimpin Aji. PPK untuk penyegaran ya anak-anak. Ya, Pak. Baik teman-teman, kita berdiri sejenak untuk melakukan tepuk PPK. Sudah kita mulai 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baiklah, pada Aji silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, pada anak-anak, jika di sekelilingnya ada sampah atau kotoran itu silakan buang ke tempat sampahnya. Saya diperiksa dulu ya. Ya, bajunya juga dirapikan, masukkan ke dalam. Buku-bukunya masukkan ke dalam tas semua ya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baiklah, di sini sebelum pulang, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Marilah teman-teman, mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya. Terima kasih anak-anak, silakan pulang. Jangan